Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam dokter. Mbak Ibu, perkenalkan saya Dr. Sarah yang hari ini berjaga di rumah sakit. Dengan Ibu siapa ya Bu? Ibu Natasha dok. Mbak Ibu Natasha. Ibu Natasha umurnya berapa Bu? 28 tahun. Bu Natasha 28 tahun ya. Nah, jadi Ibu pada hari ini kita akan melakukan edukasi DM. Saya di mana saya akan menjelaskan apa itu DM atau diabetes mellitus atau biasanya kita sebutnya kencing manis ya Bu. Dan saya akan menjelaskan pengertiannya, tanda maupun gejala, kemudian faktor resiko dan juga komplikasi dari kencing manis ini. Jadi Ibu, apakah Ibu sekarang menderita DM Ibu? Enggak dok. Bukan penderita DM ya? Ya. Nah, jadi karena Ibu bukan penderita DM, saya akan menjelaskan edukasi yang primat, dimana ini edukasinya untuk orang-orang seperti Ibu yang bukan penderita DM. Ada juga edukasi yang sekunder, dimana ini adalah edukasi untuk pasien-pasien DM, tapi belum ada komplikasi, dan juga ada yang tersier, dimana ini untuk pasien DM yang udah ada komplikasinya. Ibu sebelumnya apakah pernah dengar apa itu DM atau kencing manis? Udah. Ya Ibu. Saya akan, apakah Ibu tahu pengertiannya yang jelasnya gitu? Kurang tahu dok. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pengertiannya, di mana DM ini adalah suatu keadaan di mana glukosa atau kadar gula darah Ibu itu tidak menentu, dia bisa tinggi ataupun bisa rendah karena si pankreas, organ yang ada dalam tubuh Ibu yang menghasilkan hormon insulin itu menghasilkan insulinnya itu tidak konsisten lagi Bu. Organnya sudah bermasalah seperti itu ya Bu. Dan jadi Ibu sudah paham apa yang saya katakan tadi? Bisa diulang Bu sedikit? Jadi DM atau kencing manis ya, itu ketika keadaan seseorang glukosanya itu enggak beraturan, bisa aja dia naik, bisa aja dia tinggi gitu dok. Iya benar Ibu. Nah, jadi faktor risikonya dari DM ini, dia ada yang bisa dirubah, ada juga yang tidak bisa dirubah. Untuk yang faktor risiko yang tidak bisa dirubah itu ada ras maupun etnik, dimana kita lahir sudah terus sebagai etnis tertentu atau ras tertentu gitu. Dan juga riwayat keluarga, apabila misalnya orang tua Ibu DM bisa jadi menurunkan ke anaknya, ataupun apabila Ibu DM bisa menurunkan kepada anak-anak Ibu gitu. Kemudian umur di atas 45 tahun ini juga sangat tinggi resikonya untuk menderita DM. Tapi ada juga orang-orang yang belum sampai 45 tahun sudah terkena DM, ada juga. Kemudian ada juga faktor yang bisa dimodifikasi atau bisa dirubah, seperti merokok berat. Apabila merokok bisa dihentikan atau dikurangi, dan juga apabila alkoholik bisa dihentikan konsumsi alkoholnya, dan juga apabila orang-orang dengan obesitas itu bisa diet mengurangi berat badannya. Kemudian tanda gejala dari diabetes ini, penderitanya itu sering merasa haus. Jadi karena merasa sangat haus, orangnya jadi banyak konsumsi air, banyak minum. Kemudian bisa jadi sebentar-bentar buang air kecil, ke kamar mandi, buang air kecil gitu. Dan juga orangnya suka makanan-makanan yang manis, yang banyak gulanya. Kemudian apabila sudah lebih parah, nanti matanya bisa kabur gitu. Juga mudah lelah, sedikit aktivitas sedikit mudah lelah, kemudian mudah merasa mengantuk gitu. Jadi Ibu sampai sini apakah Ibu sudah ingat tanda gejalanya? Bisa diulang sedikit Bu? Salah satu tanda dan gejalanya itu dari yang saya tangkap ya tadi ya dok, itu ada suka minum, terus karena dia suka minum jadi banyak buang air kecil. Terus apabila dia udah parah, bisa aja pandangan dari matanya itu kabur, terus dia mudah lelah, mudah mengantuk dok. Jadi aktivitasnya itu sedikit gitu dok. Iya Ibu. Nah, kemudian ada juga komplikasi yang bisa ditimbulkan saat orang sudah menderita DM ini. Bisa jadi nanti dia hipertensi, tekanan darahnya itu akan sangat tinggi dan sangat berbahaya bagi tubuh ya Ibu. Kemudian bisa gagal ginjal, ini juga merupakan kondisi yang sangat berbahaya, dan juga bisa jadi luka yang nanti nggak bisa sembuh,
yang bakal nanti dagingnya membusuk, nggak bisa balik lagi ke bentuk semula gitu Bu. Kemudian apakah ibu pernah mengalami tanda dan gejala dari DM yang sudah saya sebutkan tadi? Alhamdulillah belum ada, Dok. Baik. Dan juga apabila ibu nanti, jangan sampai, tapi apabila ibu mengalami tanda dan gejala tadi, apa yang akan ibu lakukan? Misalnya salah satu tanda yang saya alami itu misalnya mudah mengantuk gitu ya, Dok. Terus mudah lelah. Terus di situ saya mencoba untuk tetap berusaha untuk beraktivitas yang lebih, jadi ngantuknya itu nggak terasa lagi. Terus mau makan makanan yang nggak ada kurang gulanya gitu. Ya benar ibu, jadi untuk makanan bisa dikurangi yang ada gulanya dengan banyak makan yang kue-kuean yang manis. Kemudian makanan yang tinggi seratnya juga ditingkatkan. Untuk nasi kan, nasi putih biasanya itu karbohidratnya tinggi, gula juga banyak, bisa diganti dengan nasi merah. Kemudian misalnya ibu suka minum teh atau kopi, nanti gulanya itu bisa dikurangi atau bisa diganti dengan gula yang khusus untuk penderita diabetes, yang Tropicana itu ibu tahu kan, yang warna kuning itu. Kemudian sampai di sini apakah ibu sudah mengerti apa itu DM? Insya Allah sudah. Apabila nanti ibu ketemu keluarga atau teman-teman, apakah ibu akan melakukan hal yang sama? Apakah akan menjelaskan seperti yang saya jelaskan tadi kurang lebih? Iya, Dok. Nanti kalau misalnya ada berkumpul gitu sama keluarga ya, mungkin nanti saya akan mencoba menjelaskan bagaimana bahayanya DM gitu, bahaya DM, terus apa aja tanda dan gejalanya, bagaimana komplikasinya seperti yang dikatakan dokter tadi. Baik ibu, untuk semua yang harus saya edukasi, yang harus saya jelaskan sudah saya sampaikan semuanya. Sampai sekarang apakah ibu ada pertanyaan yang ibu tanyakan? Tidak ada, dokter. Baik ibu, semuanya edukasi sudah selesai. Terima kasih atas perhatian ibu saat saya menjelaskan. Terima kasih ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih.